Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini ya, hari ini podcast ini saya rekam di hari Jumat ya, di tanggal 3 Januari 2025 ya. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya berkenaan dengan beberapa tradisi ya, beberapa kebiasaan tidur yang unik, yang agak aneh gitu ya di berbagai negara ya. Dan salah satu yang unik dari satu kebiasaan tidur yang terjadi di negara Amerika Serikat kalau tidak salah ya, yaitu tidur telanjang ya. Biasanya kita itu kalau ada kata telanjang itu terus jadi pada tertarik gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat tentang tidur telanjang ini ya. Secara ilmu kesehatan tentu ada beberapa hal yang sering dianggap hal yang positif ya dari kebiasaan tidur telanjang itu, yang secara tradisional ternyata banyak dilakukan di beberapa negara ya. Nah, apa sebenarnya manfaatnya dan juga bagaimana sebenarnya yang sebaiknya gitu ya, baik dari sisi ilmu kesehatan maupun juga dari sisi Islam. Jadi nanti akan kita kaitkan juga dengan apakah tidur telanjang ini diperbolehkan oleh Islam ya. Baik dari sisi positif ya, dari sisi positif memang ada manfaatnya ya. Banyak orang bertanya tentang apa manfaat tidur telanjang ya. Jadi tidur telanjang ini dalam lingkungan tidur yang sejuk dapat mendukung produksi hormon anti penuaan ya. Hormon ini membantu memperbaiki kerusakan sel-sel tubuh termasuk kulit, yang dapat membuat Anda terlihat lebih muda. Nah, jadi memang ada kaitannya juga dengan kenapa kemudian orang tidur telanjang juga membuat tidur lebih nyenyak ya. Karena saat tidur tanpa pakaian ya, suhu tubuh cenderung menurun ya, memicu produksi hormon tidur melatonin dan menurunkan hormon stres kortisol. Hal ini dapat membantu Anda menjadi tidur lebih nyenyak dan memastikan proses regenerasi tubuh berjalan optimal ya. Jadi memang banyak anjuran, banyak saran ya, kalau ingin tidur nyenyak itu ya, salah satunya itu adalah bagaimana suhu ruangan itu betul-betul sejuk gitu ya. Ini juga kenapa banyak orang yang kemudian harus memasang AC di iklim Indonesia yang panas ini ya, karena memang panas ini bisa mengganggu tidur ya. Tidur yang baik dan nyenyak biasanya terjadi di lingkungan yang lebih sejuk ya. Ketika tidur terganggu misalnya karena suhu tubuh yang terlalu panas di malam hari, risiko untuk mengalami migrain dan sakit kepala klaster pun meningkat secara signifikan. Dan tidur telanjang adalah juga dalam rangka membuat badan kita merasa lebih sejuk ya. Jadi itu beberapa hal manfaat dari tidur telanjang. Namun demikian ya, banyak ahli yang ternyata lebih menyarankan ya untuk jangan tidur telanjang ya, meski cuaca sedang panas ya.
Jadi walaupun saat ini cuaca sedang terik, tidur telanjang di malam hari mungkin bukan pilihan terbaik ya. Ada beberapa alasan kenapa banyak ahli menyarankan untuk jangan tidur telanjang ya. Setidaknya ada 5 alasan ya. Alasan yang pertama adalah isu mengenai kebersihan ya. Jadi setiap malam ya, spray, bantal dan kasur Anda akan terpapar debu, minyak, sel kulit mati serta keringat. Oleh karena itu sangat penting untuk membersihkan secara rutin. Meskipun Anda tidak bisa sepenuhnya menghindari hal ini, Anda dapat memperlambat prosesnya dengan mengenakan pakaian saat tidur ya, alih-alih tidur telanjang. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus berpakaian saat kita tidur adalah berkenaan dengan isu kebersihan ya. Karena spray, bantal dan kasur itu juga sangat mudah terkontaminasi oleh banyak bakteri ya. Menurut Dr. Anthony Yun, ya, seorang ahli bedah plastik dari Michigan, rata-rata orang bisa kentut hingga 12 kali dalam sehari. Dan jika itu terjadi di malam hari, maka gas yang dikeluarkan dapat menempel pada spray Anda. Dengan mengenakan pakaian dalam, Anda dapat mencegah penyebaran partikel-partikel tersebut ke tempat tidur. Ya, jadi ternyata persoalan kentut itu juga bisa menjadi sumber partikel-partikel yang bisa menempel di spray kita. Nah, itu juga salah satu kenapa kita perlu memakai pakaian di saat kita tidur. Jadi untuk poin yang pertama ini tentang kuncinya adalah tentang kebersihan ya, kebersihan tempat tidur. Jadi sesungguhnya ya tidak apa-apa telanjang kalau kita mampu untuk menjaga tempat tidur kita itu betul-betul bersih ya. Jadi ya kalau orang bilang kalau nginap di hotel yang paling bagus ya, di mana spray setiap hari diganti. Nah, barangkali seperti itu, tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari kan ya sepertinya tidak lah ya. Dan standar di dalam konteks standar penggunaan spray di tempat tidur ini masih ditoleransi sampai 2 minggu sekali untuk diganti ya. Dan ya paling tidak 1 minggu sekali gitu ya. Nah kalau kita dengan tidur telanjang ya tentu ya keringat tadi ya, pangkat kentut itu bisa mempengaruhi itu semua ya. Jadi itu alasan yang pertama dan nanti kita lanjutkan podcastnya di alasan yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.